Suatu hari Abdullah ibn Mubarak berkata, "Aku akan mengajarkan perbuatan yang akan membuatku mulia." Ia lalu menuntut ilmu hingga menjadi seorang yang alim. Waktu ia memasuki kota Madinah, masyarakat berbondong-bondong menyambutnya hingga hampir-hampir saja mereka saling bunuh karena berdesak-desakan. Ibu suri raja yang kebetulan menyaksikan kejadian itu bertanya, "Siapakah gerangan orang yang datang ke kota kita ini?" "Ia adalah seorang ulama besar," jawab salah seorang pelayannya. Ia kemudian berkata kepada anaknya, "Perhatikanlah bagaimana masyarakat berbondong-bondong mendatanginya, menyambutnya. Raja yang satu ini tidak seperti kamu. Kamu jika menginginkan sesuatu harus memerintah seseorang untuk melakukannya, tetapi mereka mendatanginya, menyambutnya dengan sukarela." Abdullah ibnu Mubarak sesungguhnya adalah anak seorang budak berkulit hitam bernama Mubarak. Budak ini betisnya kecil, bibirnya tebal dan telapak kakinya pecah-pecah. Walaupun demikian, ia adalah seorang yang sangat jujur. Kejujuran ini yang akhirnya membuahkan anak yang soleh, memberikan keberkahan dalam keluarga dan kehidupannya. Mubarak bekerja sebagai penjaga kebun. Suatu hari tuannya datang ke kebun. "Hai Mubarak, petikkan aku anggur yang manis," perintah tuannya. Mubarak pergi sebentar lalu kembali membawa anggur dan menyerahkannya kepada tuannya. "Hai Mubarak, anggur ini masam rasanya, tolong carikan yang manis," pinta tuannya kembali memerintah. Mubarak segera pergi, tak lama kemudian ia kembali dengan anggur lain. Anggur ini dimakan oleh tuannya. "Bagaimana kamu ini? Aku suruh petik anggur yang manis, tapi lagi-lagi kamu memberiku anggur yang masam. Padahal kamu telah 2 tahun tinggal di kebun ini." Dengan nada kesal, sang tuan itu memarahi Mubarak. "Tuanku, aku tidak bisa membedakan anggur yang manis dengan yang masam. Karena engkau mempekerjakan aku di kebun ini hanya sebagai penjaga. Sejak tinggal di sini aku belum pernah merasakan sebutir anggur pun. Bagaimana mungkin aku dapat membedakan yang manis dari yang masam?" jawab Mubarak. Tuannya tertegun mendengar jawaban Mubarak. Ia seakan-akan memikirkan sesuatu. Kemudian pulanglah ia ke rumah. Pemilik kebun itu memiliki seorang anak gadis. Banyak pedagang, saudagar kaya telah melamar anak gadisnya. Sesampainya di rumah ia berkata kepada istrinya, "Aku telah menemukan calon suami anak kita." Lalu sang istri bertanya, "Siapa dia, wahai suamiku?" "Mubarak, budak yang menjaga kebun kita." "Bagaimana kamu ini? Masa putri kita hendak kamu nikahkan dengan seorang budak hitam yang tebal bibirnya? Kalaupun kita rela, belum tentu anak kita sudi menikah dengan budak itu. Coba saja sampaikan maksudku ini kepadanya. Aku lihat budak itu sangat jujur dan takut kepada Allah." Kemudian sang istri pergi menemui anak gadisnya. "Ayahmu akan menikahkanmu dengan seorang budak bernama Mubarak. Aku datang untuk meminta persetujuanmu." Lalu sang putri menjawab, "Ibu, jika kalian berdua setelah setuju, aku pun setuju. Siapakah yang mampu memperhatikanku lebih tulus daripada kedua orang tuaku? Lalu mengapa aku harus tidak setuju?" Sang ayah yang kaya raya itu kemudian menikahkan anak gadisnya dengan Mubarak. Dari pernikahan ini lahirlah Abdullah bin Mubarak. Rumah tangga yang berkah adalah rumah tangga yang berdiri di atas landasan kejujuran. Bangsa dan negara yang berkah adalah ketika semuanya memelihara kejujuran. Boleh jadi negeri kita sudah memudar keberkahannya karena setiap kita tidak lagi menjaga dan mengamalkan kejujuran. Ibadah saum yang kita lakukan mengajarkan kita tentang arti kejujuran. Ibadah ini hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ keimanan kita sedang diuji. Pribadi kita sedang dibentuk menjadi pribadi yang jujur. Walaupun kejujuran tak semudah yang kita bayangkan dan kerjakan, namun
kita lebih mudah membayangkan tentang akibat sebuah kedustaan.